Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Alhamdulillah Dokter Prima sudah hadir di masih 14 ya Allah, sebentar lagi bisa kita nanti mulai, biasanya sekitar kurang lebih 15 partisipan, kita bisa mulai, mudah-mudahan sebentar lagi sudah terpenuhi orang. Sudah fresh lagi Pak Dayat. Ini apa mengukir takdir ini? Lah ya itu. Dari PP ke PDM ini.
Gitu ya. Jadi Pak Dayat di Jakarta posisinya, sekarang sudah di Blitar lagi Bu Dokter ini. Luar biasa sih Bu nggih Pak Dayat. Semoga sehat terus. Alhamdulillah. Bukan Bu, bukan kita pergi. Ini tadi Oh. acara Zoom nanti ini sampai malam ini. Ini tadi baru selesai dengan baru selesai dengan apa? MC3 pusat. Terus hari ini kajian ini nanti malam jam 20 begitu. Jadi kalau Pak Amirul istilahkan ya ini rapatnya di PP ya dianggap di PP gitu ya Pak Amirul ya. Betul sekali. Sudah 15 Pak Dayat. Sudah 15, baik. Mohon izin Pak Amirul supaya di-mute semua. Saya nanti saya nyalakan punya saya. Yang lain mohon di-mute Pak Amirul supaya suaranya nanti baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, mari kajian kita di sore hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blitar, pimpinan cabang baik Aisyah dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar, pimpinan ranting baik Aisyah dan Muhammadiyah, ketua majelis lembaga, tak lupa pimpinan AUM hadir pada sore hari ini insya Allah yang akan membawakan Dr. Prima, Direktur Rumah Sakit Umum Aminah Blitar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang kita lakukan, kita mendapatkan catatan dari Allah sebagai amal ibadah soleh kita bersama. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah pada sore hari ini tema kita akan dibawakan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Aminah Blitar, Dr. Prima, yang ini terkait dengan mudik di rumah saja. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bersama bagi kita karena betul-betul situasi pandemi COVID-19 ini semakin hari di Jawa Timur ini bukan semakin menurun, tetapi semakin hari semakin meningkat. Untuk itu pada kesempatan ini mohon nanti Dr. Prima bisa memberikan saran, masukan, pemahaman untuk seluruh partisipan yang hadir di sore hari ini agar memahami betul COVID-19 ini dan bagaimana kita harus bisa menjaga. Untuk menyingkat waktu, sore hari ini waktu dan tempat saya persilahkan untuk Dr. Prima. Terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak-Bapak PDM yang hadir di Zoom ini dan juga kepada Ibu-Ibu PDA serta partisipan di sore hari ini di acara Zoom ini. Alhamdulillah kita masih bisa berahmi walaupun lewat Zoom ini di acara yang diadakan oleh PDM Kabupaten Blitar. Alhamdulillah kita masih bertemu dengan Ramadan hari ke-28 ya. Dan semoga masih bisa yang 2 hari ke depan ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam dan istiqomah untuk bulan Ramadan dan masih bisa menemui Lailatul Qadar ya. Amin. Untuk sore hari ini akan saya sampaikan temanya adalah monggo Pak Amirul disampaikan slide-nya. Oke, untuk sore hari ini yang akan saya sampaikan adalah mudik di tengah pandemi COVID-19. Next, Pak Amirul.
Next, Pak Amirul. Pak Amirul, bisa di-scan Pak Amirul. Nah, untuk mudik di musim pandemi ini, mungkin panjenengan semuanya sudah dipesani ya mungkin di Kota Blitar ini bahwa luar biasa ya. Yang awalnya masyarakat itu masih menikmati di rumah, tapi faktanya di luar itu kalau kita keluar masyarakat yang di Kota Blitar ini khususnya Dokter interupsi sebentar. Pak Ismail bisa menonaktifkan mikrofonnya sehingga suaranya Bu Prima terdampak. Terima kasih Pak Ismail. Silakan Bu Dokter Prima. Pak Amirul sebelumnya sebelum ini Pak Amirul, sebelum ini Pak Amirul ingin saya sampaikan. Jadi untuk pandemi ini tidak di Indonesia aja yang mengalami wabah dan musibah atau bencana ini. Kalau kita lihat di slide ini, bahwa di dunia pun juga alami ya secara global ya. Bahkan kalau dilihat dari slide Amerika yang dikenal dengan adidayanya ini urut nomor 1 ya, baik jumlah yang kasusnya, kemudian new Iya. luar besar seperti Spanyol, Rusia, Italia, Brasil itu pun juga sangat tinggi sekali. Bagaimana di Indonesia yang bahwa negaranya masih negara berkembang, kemudian budaya masyarakatnya juga tidak sehebat di negara-negara yang adidaya tersebut. Slide berikutnya, Pak Amirul, next. Nah, ini saya ambil data dari Kemenkes tanggal 20 Mei pukul 12 siang kemarin ya, di 34 provinsi. Ini menjadi gambaran kita yang ada. Ini juga banyak yang belum terlaporkan di ini. Ini fakta yang harus kita temui ya, di yang positif hampir 20.000 ya, 19. Bu Dokter Prima, suaranya agak terganggu, mungkin bisa jadi videonya di mute sehingga muncul suara saja tidak apa-apa, supaya terdengar tidak terputus-putus. Yang lain terdengar terputus-putus atau lancar? Terputus-putus Pak Dayat. Baik, Dokter Prima bisa mendengar saya? Atau kelihatannya koneksi. Bu Dokter Prima. Koneksi ini mungkin. Ya. Koneksinya Pak Dayat. Ya Pak Arifudin. Maksud saya kalau memang agak lemah, mungkin videonya dimatikan, nanti tinggal suara insya Allah lebih bagus. Dokter Prima, bisa mendengar saya? Ya, ini Dok dimatiin, oke. Sebentar, Dok. Videonya dimatiin. Dokter Prima, bisa mendengar? Iya, ini kelihatannya konektivitasnya beliau agak bermasalah. Ini lagi chat. Oke. Ntar lagi. Oke. Disarankan untuk dimatiin kameranya aja Pak Amirul. Iya.
Halo, Dokter Prima. Bisa mendengar, Dok? Iya, Dokter Prima, sudah bisa mendengar suara saya? Malah justru hilang Pak Nurul. Ya, ini lagi diperbaiki lagi. Saya minta untuk gadget yang lain dimatiin aja, dinonaktifkan biar tidak memakan speed daripada speed internet yang ada di Dokter Prima. Kelihatannya jaringannya yang agak jelek atau lelet begitu. Tadi sebetulnya sudah prepare 16:15, hasilnya sudah cukup bagus, bahkan videonya juga sangat jelas. Tapi ini tadi masuk mengawali videonya sudah kelihatan agak kabur. Ini menunjukkan jaringan internetnya yang sangat lelet. Pak Amirul, Iya, Pak Dayat. maaf ya, karena saya kurang paham itu. Apakah itu jaringannya di tempatnya Dokter Prima atau katakanlah itu ininya kita, katakanlah apa ya, yang punya ruangan itu tempatnya Pak Amirul gitu, sehingga mereka mengakses gitu tuh agak berat begitu. Enggak, Pak. Sebenarnya jaringan ini kan P2P gitu ya. Jadi ketika jaringan lawan kita kurang bagus, memang dia yang nge-lag. Ini tadi Bu Prima sudah chat sama saya, ternyata tadi sekitar mulai beberapa menit sudah putus-putus, sementara di tempat saya tidak. Itu. Oke, Pak Amirul. Ini mau dicoba lagi sama Dokter Prima. Memang hikmahnya kita semua akhirnya belajar untuk adaptasi dengan gadget, termasuk para masayikh kita akhirnya kan terpaksa terus mengikuti zaman. Berbahagia sekali seperti Ko Mahmudi, Pak Taufik itu yang berapa zaman melewati, sejak zaman analog sampai zaman digital. Oh, bukan analog itu, Tat, malahan. Pak Taufik itu ketik tangan, tuh bahkan mungkin sekolahnya pakai sabak itu. Sepur lempung.
Berlempung, cepurnya masih Dulu dulu yang di swab sama Mbah Mahmud itu sabak, sekarang itu HP. Ya, ini sebenarnya kalau kita melihat dari ini sudah masuk lagi. Halo, saya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ustaz Mbak Mokhtar. Kakung. Mohon untuk yang lain sementara waktu di mute dulu mic-nya ya. Karena ini Dokter Prima lagi bergabung lagi. Dokter, yang di mute adalah videonya, Dok. Yang mic-nya di unmute. Oke, gimana Pak suaranya? Sudah, alhamdulillah, bagus. Ya. Monggo dilanjut. Ya, mohon maaf Pak, ada. Jadi saya lanjutkan. Jadi intinya untuk di Indonesia saat ini dari data Kemenkes yang kemarin tanggal 20 Mei itu sangat signifikan sekali ya kenaikannya, bisa dilihat di layar. Kemudian next Pak Amirul. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa pemerintah tanggal 21 April 20 sudah membuat suatu kebijakan bahwa nekat mudik siap-siap kendaraannya di apa ya Pak, di sebentar ini disita atau nekat mudik bakal disuruh putar balik atau denda 100 juta. Nah, tetapi tanggal next Pak. Lanjut. Ya, ini kebijakan yang sangat ironi. Tanggal 14 Mei kemarin, pemerintah sudah merencanakan kelonggaran untuk PSBB. Ini yang akhirnya membuat masalah yang luar biasa bahwa selama 2-3 bulan masyarakat kita harus diperintahkan untuk stay at home atau di rumah aja. Kantor-kantor semuanya diliburkan, sekolah juga diliburkan. Tetapi ironinya tanggal 14 Mei pemerintah membuat suatu kebijakan yang melonggarkan PSBB ini. Ini yang akhirnya menjadi permasalahan di kita semuanya, di masyarakat Indonesia-nya, akhirnya keluar semua. Ya. Coba dilihat di mana di masyarakat sekitar kota besar itu luar biasa, ya, masyarakatnya seakan-akan sudah berapa lama gitu ya, mungkin dia jenuh di rumah, akhirnya keluar semuanya. Nah, mengapa dilarang mudik? Sebahaya apakah corona ini untuk kita, untuk masyarakat Indonesia, untuk keluarga kita yang terkait mudik? Next, Pak. Nah, bahaya mudik ini di saat pandemi corona itu memang untuk kami di petugas kesehatan, khususnya di rumah sakit atau garda depan, ini memang sangat mengkhawatirkan sekali karena tidak mudik aja, tidak ada kelonggaran PSBB aja untuk pasien-pasien yang baik itu ODP, kemudian PDP, bahkan konfirm untuk Corona 19 ini semakin banyak ya. Alhamdulillah untuk Kota Blitar itu memang mungkin tidak se ekstrim ya di kota-kota yang red zone gitu, tapi ini tidak membuat kita lengah ya atau tidak meningkatkan kewaspadaan kita karena memang virus corona ini sifatnya tidak nampak, jadi mengakibatkan masyarakat itu tidak percaya dengan anjuran stay at home, kemudian keluar pakai masker, kemudian juga harus cuci tangan, hand sanitizer seperti itu. Nah, inilah jika masyarakat mudik yang kebanyakan dari kota ke desa ini akan menyulitkan penelusuran penularan ya COVID-19. Kemudian ada juga kita atau keluarga kita bisa menjadi pembawa virus bagi keluarga kita dan masyarakat terdekat kita jika kontak dengan PDP ataupun OTG ataupun
apa ya, kalau confirm jelas sudah di rumah sakit ya. Jadi yang OTG yang terutama seperti itu. Next, Pak. Nah, apa itu COVID-19? Virus ini merupakan suatu keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan sebagai virus yang dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu ya. Bagaimana penyebarannya? Bisa dengan droplet. Ya, droplet itu percikan ya, percikan lewat batuk, kemudian bersin saat bicara. Itu bisa sebagai sumber perantara penyebarannya. Kemudian kontak langsung, jabat tangan, menyentuh ya, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana, dan ketika menyentuh mulut ya, mukosa hidung, mulut atau mata sebelum kita cuci tangan. Next. Ya. Inilah gejala yang harus kita pahami ya. Kadang-kadang yang kita abaikan gejala dari hampir sama sebenarnya antara apa sih bedanya flu influenza, flu yang disebabkan oleh virus influenza atau yang disebabkan oleh corona ini. Ini bedanya. Jadi hampir semuanya sama ya, mirip, tapi ada perbedaan nanti akan saya sebutkan. Jadi infeksi saluran nafas akut dengan riwayat demam ya, demam biasanya di atas 30 derajat Celcius. Kemudian juga batuk, sama batuknya ya, batuk. Kemudian onsetnya dalam 10 hari terakhir dan perlu perawatan di rumah sakit jika memang ini batuknya terus-menerus ya, batuk pilek. Kemudian, nah ini yang membedakannya adalah apa? Gangguan pernafasan ya. Biasanya kalau hanya flu biasa itu ya berdemam, batuk pilek, kemudian letih ya, mialgia gitu ya, aras-arasan, itu letih lesu, sakit tenggorokan, nyeri tenggorokan, kadang-kadang seperti itu. Nah yang membedakan adalah sesak di sini. Kalau flu biasa tanpa ada penyakit penyerta seperti asma ya, itu tanpa sesak nafas. Ini yang membedakan. Jadi bedanya antara virus influenza dengan corona ini di sesak nafasnya. Kalau semakin berat biasanya sudah mengarah ke pneumonia, itu berarti sudah ke arah paru-paru. Next. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya, diri kita, kemudian keluarga kita, orang terdekat kita yang bisa memutus ya rantai virus ini ya. Apalagi di tengah mudik lebaran yang luar biasa yang menjadi budaya Indonesia, masyarakat Indonesia. Kalau tidak mudik itu biasanya kurang afdol gitu ya. Tetapi untuk era pandemi ini yang harus kita tahan ya. Bagaimana kita bisa menahan untuk tidak mudik dulu, karena memang jangan sampai kita menjadi bagian dari rantai tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu pola hidup sehat, ya, selalu cuci tangan, pakai sabun, kemudian juga makanan yang bergizi, ya, istirahat yang cukup, olahraga di rumah saja, kemudian yang terpenting jaga jarak. Jaga jarak ini kalau memang harus bepergian, ya, atau harus keluar rumah, ini yang faktanya di masyarakat kita itu tidak terjadi ini anjuran, apa istilahnya, anjuran dari pemerintah, dari kita sebagai tenaga kesehatan itu sepertinya diabaikan oleh masyarakat, khususnya di Blitar ini faktanya seperti itu. Kemudian juga tetap berdiam diri di rumah pun juga tidak mempan. Kemudian juga setiap kita dari luar, aktivitas luar itu diusahakan selalu cuci tangan. Ini yang perlu budaya ini ya. Jadi pandemi ini merubah pola hidup kita dan masyarakat kita yang dulunya itu mungkin susah sekali disuruh untuk cuci tangan, kemudian juga pakai masker jika keluar, kemudian istilahnya pola hidup sehat. Tetapi dengan adanya pandemi ini hikmahnya itu merubah perilaku ya, perilaku yang dulunya itu kalau ngapain cuci tangan, kenapa, dan seperti itu. Tetapi dengan adanya pandemi ini sisi positifnya itu sekarang itu menjadi seperti paksaan dan akhirnya menjadi kebiasaan ya. Itu salah satunya ya. Kemudian merubah juga kepedulian kita terhadap kesehatan diri kita, keluarga kita, yang mungkin sebelum pandemi kita tidak begitu aware atau tidak peduli terhadap kesehatan diri kita.
kadang-kadang seperti itu. Kemudian memang bila demam atau batuk atau ada sesak itu segera pergi ke rumah sakit. Ini yang memang awal-awal terjadinya pandemi ini membuat COVID fobia ya. Bahkan tidak hanya masyarakat aja, bahkan nakes ya, dokter itu, perawat itu juga takut ya dengan adanya corona ini, sehingga mengalami yang namanya COVID fobia. Apa dampaknya dari COVID fobia ini? Orang memang awalnya takut keluar, kalau nggak terpaksa, kemudian work from home, ya, sekolah diliburkan, kemudian banyak dokter yang tidak praktek, ya, kalau tidak emergensi, ada kebijakan dari versi bahwa dokter tidak boleh praktek, itu sempat dihimbau seperti itu. Tapi faktanya setelah 2 bulan terlewati, ini semuanya juga berlalu begitu saja ya. Cuman dampaknya yang kami rasakan untuk rumah sakit, ini masyarakat semakin takut ya ke rumah sakit seperti itu. Jadi kalau nggak sakit, nggak berobat. Nah ini kadang-kadang menjadi kendala kami juga, akhirnya efek sampingnya juga terhadap rumah sakit juga terasa sekali. Next, Pak Amirul. Nah, inilah yang harus kita lakukan ya. Kita selalu mengedukasi, selalu memberikan KIE ya. Edukasilah namanya kepada keluarga kita terdekat atau kepada saudara atau masyarakat sekitar kita, bahayanya virus corona memang tidak nampak ya, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, social distancing ya. Kemudian jaga jarak ini yang penting, karena virus ini sifatnya bukan airborne, tetapi adalah droplet, percikan ya. Saat kita bicara, saat kita bersin, saat kita batuk, dia akan menularkan seperti itu. Nah, ini sangat bertentangan sekali ya dengan kondisi saat ini ya, dengan situasi mudik yang kita lihat ya, yang kita perhatikan di media-media sosial, kemudian di media elektronik itu, wow sekali gitu ya. Kadang kita juga istilahnya mau gimana ya, mau sedih sebenarnya melihat promosi-promosi kesehatan yang kita gaungkan sebelum itu kayaknya hilang tanpa berkesan sama sekali ya. Nah, untuk kita ini, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu partisipan yang hadir di sore hari ini, mungkin kita harus istilahnya untuk tidak berdamai dengan COVID ini ya, tidak berdamai, kita lawan COVID ini dengan jaga jarak, kemudian hindari kerumunan ya, menahan diri ya, tidak ke sesuatu yang ramai, kemudian juga tetap di rumah. Mungkin sekarang bisa belanja lewat online, kemudian baik itu makanan, mungkin baju untuk lebaran kalau memang itu terpaksa seperti itu, dan juga PHBS kita ya, pola hidup bersih sehat kita itu mungkin mulai saat ini kita peduli ya, kita aware kepada kesehatan kita dengan hal yang sekecil mungkin itu yang harus kita perhatikan. Misalnya sinar matahari itu, mungkin memang sinar matahari itu tidak membunuh virus corona, tetapi paling tidak istilahnya meningkatkan daya tubuh kita untuk bisa untuk kekuatan imun kita seperti itu ya. Next, Pak. Nah, ini yang sekarang ini kita kalau kita mau mudik itu adanya PSBB itu luar biasa syaratnya ya. Harus sederet dokumen yang harus kita siapkan ya saat kita mau keluar kota khususnya seperti ini. Tapi kalau untuk di daerah yang mungkin tidak antar kota mungkin tidak masalah ya. Perjalanannya harus dinas, harus lembaga, harus ada izin ya dari lembaga pemerintah atau swasta, harus ada surat sehat, harus ada keterangan dari kantor mungkin yang harus bekerja seperti itu. Nah, ini yang salah satu kebijakan dari pemerintah, tapi juga diabaikan juga. Mudah ya sekarang adanya kelonggaran ini. Next, Pak. Nah, inilah faktanya yang kita lihat.
di harapan kami tenaga kerja itu dari kacamata kesehatan, bagaimana kita bisa memutuskan rantai virus corona ini dengan PSBB. Faktanya yang ada seperti yang panjenengan semua lihat saat ini ya, di terminal bandara seperti itu, belum di pasar ya, sudah umpel-umpelan, jaga jarak tidak ada sama sekali. Walaupun pakai masker, kita tidak tahu apakah orang yang sebelah kita ini orang ODP, kemudian OTG yang sangat-sangat rentan ya, sangat sebagai penular itu, kita tidak tahu karena OTG itu kan orang tanpa gejala, jadi tidak batuk, tidak apa-apa, dia fine-fine aja. Nah ini saya juga nggak tahu, monggo next Pak Amirul. Nah sebagai umat Muslim sudah di dalam kita harus mematuhi apa yang sudah di Nabi Muhammad kita ya, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa beliau sudah ada hadisnya bahwa perintah Nabi ini jika terjadi wabah penyakit, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasuki, tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada kalau kita belajar dari sejarah Islam ya, zamannya Umar bin Khattab itu ada sahabat Nabi ya, ada sahabat Umar bin Khattab itu ada saat itu namanya taun ya. Itu mungkin kita bisa belajar dari kisah-kisah khilafah Umar bin Khattab, zamannya Amr bin Asar kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu sudah ada namanya penyakit taun ya, sama mirip dengan saat ini terjadi. Di situ Umar bin Khattab perjalanan dari Madinah ke Syam itu terjadi di suatu daerah di Syam itu namanya Amawas kalau nggak salah. Nah di situ gubernurnya waktu itu Gubernur Amr bin As itu menerapkan ini lockdown ya, isolasi. Nah ini sebagai seorang Muslim kita bisa belajar dari kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ini. Jadi istilahnya waktu itu adanya taun ya, Amawas di daerah namanya wilayah Amawas kalau nggak salah itu ya. Nah di situ ada penyakit yang pagi sakit, sorenya mati, sore sakit, paginya mati. Nah di sini akhirnya gubernur itu membuat satu kebijakan semua yang sakit itu diisolasikan ke bukit-bukit. Ini contoh sejarah Islam ya. Jadi sejarah Islam waktu itu bisa menjadi pembelajaran buat kita sebenarnya. Tapi kalau dalam pesawat ini karena memang sudah beda ya. Next Pak. Nah inilah yang kami rasakan ya. Kami rasakan adanya mudik yang longgar ini, akhirnya masyarakat berduyun-duyun, sekarang sudah tidak ada kepedulian kepada pandemi ini. Akhirnya di kami ya, di tenaga kerja itu tenaga kesehatan itu akhirnya membuat suatu jargon gitu ya, Indonesia terserah gitu ya, karena kami miris sekali bahwa untungnya di Kota Blitar ini bukan daerah transmisi ya, tapi tidak mungkin jika mudik ini dari luar kota yang memang dari red zone itu bisa masuk ke Kota Blitar. Next, Pak. Nah, ini mungkin seperti yang saya sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah di sore hari ini. Jadi intinya lebih baik tidak mudik. Ya, jangan berdamai dengan virus corona. Mari kita bersama-sama melawan virus corona ini dengan memutus rantai, tidak mudik, kemudian juga kita melakukan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan kita, ya selalu cuci tangan, kemudian pakai masker jika keluar, kemudian social distancing itu wajib kita lakukan. Terima kasih. Halo. Baik.
Terima Nggih. kasih Bu Dr. Prima yang sudah menyampaikan materinya di sore hari ini terkait dengan himbauan, dan memang ini juga menjadi maklumat pimpinan pusat agar kita tidak mudik. Nah, tentu kita harus menjaga di mana lingkungan-lingkungan kita. Bisa jadi kita menjaga, tapi ada orang lain yang datang. Nah, di sore hari ini ada Direktur Rumah Sakit Umum Aminah hadir sebagai pemateri Dr. Prima. Nah, untuk itu saya persilahkan partisipan yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan materi kita di sore hari ini. Saya persilahkan. Pak. Oh, silahkan Pak Jasmani Arif. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi monggo Pak Jasmani nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Mohon penjelasan Bu Dokter, kalau kita terpaksa harus bekerja atau keluar ke lain tempat, artinya keluar rumah. Pertama, perlakuan kita terhadap masker yang kita pakai, termasuk baju, jaket, dan sebagainya. Mana agar kita dari luar itu tidak membawa virus ke rumah, begitu Bu Dokter. Yang kedua, ketika dalam situasi rumah kita ini kan ngumpul dengan keluarga, apakah ketika kita dengan anak, istri, atau suami itu juga terus jaga jarak, begitu Bu Dokter? Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Pak Jasmani. Intinya kita melakukan protokol PHBS kita ya, yang sudah kita anjurkan. Yang pertama, kalau misalnya dari luar rumah itu sebaiknya kita cuci tangan dulu, ya cuci tangan dulu. Kemudian kalau misalnya tidak harus dengan hand sanitizer, tapi pakai sabun juga bisa Pak Jasmani. Yang terkait apa namanya tadi, masker ya? Ya. Masker ya Pak ya. Ya. Jadi kalau untuk awam itu tidak perlu menggunakan masker medis Pak Jasmani, karena memang tidak kontak langsung dengan seperti tenaga kerja yang ada di rumah sakit. Jadi itu yang harus dipahami oleh masyarakat awam ya. Insya Allah dengan panjenengan menggunakan masker biasa, kemudian social distancing, kemudian juga melakukan cuci tangan setiap keluar dari rumah atau menyentuh. Ya, habis menyentuh benda-benda yang di luar, kemudian itu hindari langsung menyentuh mulut, kemudian juga mata, hidung. Itu yang harus diperhatikan. Jadi selalu cuci tangan, ya. Kemudian yang terkait di rumah itu sebenarnya kan kita sendiri keluarga kalau memang tidak ada gejala, kemudian memang tidak ada misalnya batuk, demam dan lain-lain seperti yang tadi saya sebutkan, insya Allah nggak wajib ya jaga jarak, kecuali kalau orang luar ya. Orang luar yang tidak kena, yang kita tidak tahu beliaunya itu dari mana, atau yang itu yang harus kita social distancing seperti itu. Kalau keluarga kita aja memang sudah kita yakin tidak ada sumber penularan, ya enggak masalah Pak, itu nih seperti itu. Tetapi kita selalu waspada aja, selalu mengedukasi kepada keluarga kita ya, itu selalu HBS-nya. Jadi pola hidup bersih sehat itu dari diri kita, kemudian dari keluarga kita, itu yang wajib kita lakukan itu Pak Jasmani. Baik, terima kasih Pak Jasmani. Barangkali ada yang belum terjawab dari pertanyaan Bapak? Terkait dengan pengelolaan misalnya dengan jaket yang baru kita pakai dari luar, helm dan sebagainya. Oh iya. Ya. Dicuci Pak, dicuci ya. Kalau misalnya helm itu mungkin, kalau baju mungkin dicuci ya seperti biasa, seperti itu biasa. Cuma kalau yang helm bisa disemprot dengan alkohol atau hand sanitizer itu bisa. Setelah itu dilap kemudian dikeringkan Pak. Itu saran saya. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Bu Dokter, saya menambahkan pertanyaannya Pak Jasmani ini. Bagaimana kalau kita kan di sektor peternakan itu biasanya pakai yang namanya dispray ya, kita pakai BKC begitu ya.
apakah kita kalau keluar kemudian pakai baju, nah, kita masuk kayak saya itu punya namanya kayak ruang spray begitu ya. Jadi apakah dengan begitu lebih bagus atau bagaimana Bu Dokter? Itu memang sebenarnya disarankan Pak Dayat, tetapi yang terakhir saya itu dari WHO itu sebenarnya kurang maksimal juga. Dikhawatirkan ada bahan yang tidak direkomendasikan oleh WHO itu yang efeknya iritan terhadap mukosa-mukosa dalam tubuh kita, misalnya hidung, mata, mulut, telinga. Nah, itu tergantung. Iya. Jadi kalau memang itu memang salah satu disinfektan yang bisa istilahnya membunuh virus dari corona tersebut. Tetapi kalau bahannya itu yang iritan, itu juga tidak dianjurkan Pak Dayat, karena setiap kita masuk disemprot, kemudian keluar disemprot, itu juga tidak bagus juga gitu. Seperti itu Pak Dayat. Baik, nah, sekarang saya kepingin ganti malah bertanya ke Bu Dokter ini. Sejauh mana dari teman-teman di kedokteran ini terkait dengan disinfektan? Karena kita tahu yang dokter-dokter ini bahas disinfektannya itu malah ada yang baik itu dari bayi clean. Nah, kalau kita di peternakan itu mungkin udah puluhan tahun dokter. Kita udah puluhan tahun dengan menggunakan cara itu begitu. Justru sejauh ini kalau saya lihat teman-teman yang bekerja di peternakan ini, karena kayak yang disampaikan Bu Dokter yang bahaya terjadi iritasi, yang saya juga baca punyanya WHO, itu karena teman-teman menggunakan disinfektan ini ada yang menggunakan Biclean. Ya ini bahannya yang ternyata yang harus kita mempunyai satu pemahaman yang sama. Barangkali itu mohon diberikan penjelasan Bu Dokter. Memang sebenarnya kalau Biclean itu kan untuk manusia kan tidak dianjurkan Pak Dayat ya. Memang awalnya itu kan hanya untuk alat-alat kesehatan yang atau untuk benda-benda yang mengampukan untuk manusia itu bisa untuk disinfektan, memang boleh gitu. Tapi kalau untuk manusia itu tidak boleh Pak Dayat. Makanya untuk di rumah sakit sekarang kita tidak menggunakan yang namanya untuk Biclean untuk kasus corona ini. Kemarin kalau nggak salah kita menggunakan Distan ya, Distan yang itu ternyata Bu Dokter menggunakan namanya mereknya, tapi Bu Dokter tidak menyebut kandungan zat aktifnya. Nah ini yang saya kejar. Saya pakainya sudah nyebut namanya BKC, Bekalsium Cholate itu. Jadi kalau itu pemahamannya tadi dibuat sama antara kedokteran dengan kami, maka ini kan menjadi salah kaprah. Dan ini yang saya kepingin berdiskusi di sini itu mendapatkan pencerahan buat teman-teman. Karena Bu Dokter Destan itu isinya BKC. Nah bahkan ada yang level di atasnya itu lebih bagus dari golongan yang lain. Jadi sekali lagi kami tidak menggunakan nama merek, tapi kami berbicara tentang zat aktifnya. Iya. Jadi kami memang kemarin gini Pak Jaya, kami kan rekomendasi dari rumah sakit itu yang memakai rekomendasi dari PPI, ya dari tim PPI kami, dari berbagai produk-produk yang ada di luar itu, mana yang aman untuk rumah sakit, khususnya untuk ruang bilik disinfektan itu gitu ya. Betul. Nah dari beberapa Distan itu dianggap aman ya dokter ya? Iya aman karena dari sekian itu kita pakai itu Pak. Jadi gini dokter, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman partisipan yang ada ini. Jadi memang yang berbahaya itu tadi yang disebut Bu Dokter. Tapi disinfektan yang sekarang kita gunakan, sebagaimana tadi disampaikan Bu Dokter Prima bahwa itu menggunakan Destan, itu adalah salah satu merek saja. Nah itu di dalamnya ada namanya BKC, Bekalsium Cholate apa begitu. Nah itu tinggal kita melihat kandungannya, entah itu 10% atau 20%. Ada level yang di atasnya lagi itu. Nah, kalau itu aja sudah rekomendasi, berarti disinfektan yang ada di peternakan itu berbeda dengan yang dimaksud oleh WHO. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, Bu Dokter. Iya. Memang kami kemarin beberapa sempat diskusi lama, Pak Dayat, dengan tim PPI, karena memang kita kan rumah sakit itu jangan sampai nanti apa yang kita perlakukan di karyawan itu menimbulkan efek itu ya. Cuman ya alhamdulillah dari TPPI itu setelah kita berdiskusi muncullah merek itu. Merek Distan, mohon maaf kalau sebut merek.
Coba, Ya. mohon ngapunten, bukan jual, saya tidak jualan dong ya, tidak jualan. Permintaan ribet, Bu. Nanti saya tanyakan ke Sanbe, Bu, tenang. Ada X-nya ini orang Sanbe SP ya. Pak Dayat mohon Terima izin, kasih, Pak Bu Dayat. Dokter. Silahkan kalau ada yang lain, Pak Pak Dayat Minan. mohon izin, nggih. Oke. Terima kasih kesempatannya Pak Dayat untuk teman-teman yang berkaitan dengan pertanyaannya Pak Jasmani tadi, manajemen mengenai apa itu masker. Ini yang kita kadang juga masih melihat banyak yang sudah pakai masker, alhamdulillah, tapi salah, maksudnya belum optimal dalam pemakaian masker. Yang pertama yaitu masker kain itu minimal 2 lapis, itu dengan efektivitas 71%. Kemudian pemakaian masker kain itu disarankan tidak boleh lebih dari 6 jam. Karena kalau sudah 6 jam, dia tidak punya, artinya unsur perlindungannya sudah mulai berkurang. Kemudian kalau pakai masker, jangan sering-sering menyentuh bagian luar masker. Nah itu nanti kita percuma. Kita pakai masker tapi sering dinaikkan, dia ini pakai pegang. Nah, kalau mau menaikkan, peganglah ujung-ujung samping masker untuk menaikkan, jangan pernah sering pegang di tengah. Karena apa? Masker itu adalah barrier, kalau kita pegang yang tengah-tengah, setelah itu tangan kita kemana-mana, jadinya muspro kita pakai masker. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mina. Terima kasih Pak Ini Mina juga. Iya, terima kasih. Partisipan yang saya hormati, waktu kita membatasi, tapi rasanya setelah Lebaran, Bu Dokter, saya pengen ini ada kajian khusus, jadi langsung sesi tanya jawab, nanti materi sedikit begitu ya, karena bagaimanapun yang tadi disampaikan, kita perlu pemahaman, ya, ini perlu pemahaman untuk mengupgrade bagaimana jangan sampai teman-teman para medis itu sampai menyebutkan Indonesia terserah Anda, gitu Bu ya. Ini kan ada semacam kegundahan sepertinya bahwa yang lain tidak peduli. Nah, ini saya berharap Pak Amirul dan juga Pak Arifudin ini setelah Lebaran agar ini bisa disetting ulang. Kita punya waktu yang cukup begitu. Saya tadi masih mau pengen bertanya tentang protokol masalah jenazah. Apakah seketat itu juga begitu ya? Kita melihat kayak ngeri itu jadinya itu. Nah, nanti barangkali itu Bu Dokter dan partisipan, karena maghrib sudah menyapa kita, tidak elok kalau kita perpanjang, dan karena sudah disampaikan sama Ustadz dalam Bu Dokter. Ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa insya Allah kami yang di Rumah Sakit Muhammadiyah tidak menyerah gitu ya. Itu yang mungkin jadi ya. Kita tidak menyerah gitu Pak, insya Allah kita lawan itu. Terima kasih itu. Nah, tapi kan butuh partisipasi untuk tidak menyerah itu. Nah, ini makanya saya ajak untuk ada Zoom yang berikutnya. Baik, karena terbatas waktu dan juga sudah maghrib, mari kajian kita sore hari ini kita akhiri bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis, dan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa Pak. Ayo. Boy. Udah dulu. Lah. Aduh.